Aduh. Manusia wortel kecil, mau ujian lagi rupanya. Dia nggak nyerah masuk Jindan ya? Udah level 3000 Ki Refining masih nggak bisa bikin Jindan. Menurutku, seumur hidupnya. Nggak bakal masuk tahap Jindan. Semua tergantung kali ini aja. Di mana sih jalan turun gunung ini? Aduh, jatuh dari gunung kok nggak sakit sama sekali? Tolong aku. Kamu baik-baik saja? Kenapa napasnya lemah sekali? Jangan-jangan aku menimpuk sampai mati? Bro, jangan tidur dong. Habis, aku sudah menghabiskan semua kekuatan spiritualku. Bagaimana nolong sekarang? Sepertinya, cuma ada satu cara. Kamu mau ngapain? Ini pertama kalinya aku melakukan koneksi spiritual. Kamu beruntung. Apa yang telah kita lakukan? Metode latihan ganda ini memang luar biasa. Bukan hanya menyembuhkanmu sepenuhnya, tapi juga memulihkan 70% kekuatanku. Kamu memiliki tubuh dengan sifat matahari. Apa? Naga berkata kekuatanku besar tapi aku tidak bisa membentuk inti karena tubuhku bersifat bulan. Pada malam purnama, dengan berlatih ganda bersifat matahari, keseimbangan yin dan yang tercapai, dan jindanku bisa terbentuk. Tidak peduli alasannya apa. Karena kita sudah mengalami hal ini. Aku harus bertanggung jawab padamu. Rumahmu di mana? Kirim orang ke rumahmu untuk melamar. Rumahku. Ginseng kecil. Nenek. Pegang ini. Kamu, ginseng kecil, sudah tinggal di sini begitu lama. Sudah saatnya pergi ke dunia luar. Aku sudah menerima kamu sebagai anak angkat keluarga Tu. Setelah turun gunung, panggil dirimu Tu Yao Yao. Putri kedua keluarga Tu. Beberapa hari lagi, anak mereka akan datang ke kaki gunung. Untuk menjemputmu. Baiklah, Nenek. Putri dari keluarga besar Tu di Jianghai. Baik, mengerti. Akan kirim seseorang untuk melamar. Serius? Setelah menikah, kita bisa melatih bersama saat bulan purnama. Aku segera berhasil membentuk pil emas. Tuyao. Keluarga Tu mencariku, aku harus pergi. Ingat datang ke rumahku untuk melamar ya. Halo semuanya. Kamu itu cucu yang ditemukan ibuku di gunung. Iya benar, itu aku. Tuan, apa yang ibu pikirkan? Mengadopsi anak perempuan desa seperti itu. Nanti, jangan-jangan datang untuk berebut warisan dengan kita. Cari alasan saja, usir dia pergi. Aku tidak mau menganggap orang kampungan. Sebagai adikku. Tu Yao Yao ya. Hari ini, aduh, takutnya gak bisa bawa kamu pulang. Hahaha. Tuan, Presiden Shengxi Group Gunan Feng.
Dia kasih surat lamaran untuk nona kedua keluarga kita. Gunan Feng, maksudmu yang punya kekayaan miliaran, bisnisnya dari timur kota sampai barat kota. Cuma modal uang aja udah cukup buat beli setengah jalan Financial Street, Gunan Feng. Orang seperti dia kok bisa ngirim lamaran ke keluarga kita? Benar sekali. Tapi, keluarga tuh kan cuma punya satu nona, dari mana ada nona kedua? Kotak besinya lumayan unik. Ini. Keluarga Gu salah kasih daftar lamaran? Camulia, adu, Tutiantian Manamin qu'un Jadinionia Président. Nona kedua apanya? Di daftar lamarannya nggak ditulis nama. Siapa tahu sebenarnya buat Siki kita? Hah ini? Nona Siki sudah bertunangan dengan Tuan Muda Song Jinglan. Nggak mungkin mereka tukar pasangan. Keluarga Song dan keluarga Gu ada hubungan, tapi lebih kecil dibanding keluarga Gu, Tuan. Apa kamu mau biarkan Tu Tian-Tian ke rumah keluarga Gu dan membuatmu malu? Semua, kapan kita berangkat? Ya ampun. Kita jangan pulang dulu. Ayah sudah mencarikan jodoh untukmu, ya. Bagus, bagus. Duduk yang benar, ikat pakai tali. Ai Greco. Ayo, bersulang. Semoga aku bahagia di hari pernikahanku. Wah. Akhirnya saya menunggu kedatangan bos besar saya. Pesta lajang sebelum menikah tidak bisa tanpa kamu. Kamu akan menikah? Iya. Gadis dari keluarga Tu itu, kan? Keluarga kami punya perjanjian pernikahan. Keluarga takut aku kabur, jadi mereka memajukan pernikahan. Sungguh luar biasa. Besok adalah hari pernikahanku. Sebagai paman, kamu wajib hadir, ya. Tidak masalah. Saat itu, aku sudah siapkan hadiah besar. Baiklah. Tubuh ini memang Benar-benar menepati yang cepat siap pernikahan. Tunggu aku selesai latihan. Aku pasti bisa mencapai tahap Jindan. Ayolah, sini. Tanda tangani surat pendaftaran nikah ini. Setelah tanda tangan, tidak bisa menyesal. Baiklah. Posisi nyonya keluarga Gu sekarang milikku. Yechong. Pernikahannya akan dimulai. Bersiaplah untuk bersumpah. Tuan Song. Ayo. Wah, Tuan Song, saya sudah menyerahkan putri saya kepadamu ya. Menikah dengan keluarga Song kami. Keberuntungan bagi putrimu. Suara tubuh murni matahari berubah. Postur pengantin ini nampaknya agak familiar. Anda pasti adalah Tuan Gunan Feng dari grup Shengxi, kan? Ayah saya menyebut Anda muda berbakat dan berkarisma. Terima kasih atas pujiannya. Hari ini kita berkumpul untuk menyaksikan pernikahan Suki Tuan Song Jinglan dan Nona Tu Yao Yao. Tuan Song Jinglan, Apakah kamu bersedia menikahi Nona Tu Yao Yao, baik dalam suka maupun duka? kaya raya. Aku bersedia. Nona Tu Yao Yao, bersediakah menikahi Tuan Song Jinglan? Aku bersedia. Pasangan pengantin yang tidak sabar. Nah sekarang, silakan mempelai pria mencium mempelai wanita. Dia. Kamu siapa? Aku siapa? Aku suamimu, dong. Jangan lama-lama, cepat selesaikan. Aduh, salah. Orang yang berlatih ganda dengan aku bukan kamu. Jangan bercanda. Banyak orang yang lihat, kamu mau bikin aku jadi bahan ejekan seluruh kota?
tubuh dengan energi matahari murni. Le Pascan Aku. Tuan Gu. Ada apa ini? Bukannya saya sudah kirim lamaran ke nona kedua keluarga? Ini. Ya, dikirim. Tapi, Yao Yao punya pertunangan dengan Muda Song sebelumnya. Semua harus ada urutannya. Kita harus urut siapa duluan. Kita juga nggak bisa langsung batalin. Iya, kan Tuti sendiri yang bilang, dia cuma suka Song Jinglan, dan pasti mau nikah sama dia. Benarkah? Tapi aku lihat tadi, kelakuannya. Kelihatannya bukan tipe yang harus nikah sama dia. Pasangan muda lagi bertengkar. Tianya bilang, Tuan Song punya banyak perempuan di sekitarnya, jadi dia sengaja bikin masalah di pernikahannya. Anak itu memang cuma mau Tuan Song lebih perhatian ke dia. Dia sebelumnya bahkan bilang mau nikah sama aku. Itu karena dia tahu kamu pamannya Song Jinglan. Sengaja bicara begitu, ingin pakai kamu buat bikin Song Jinglan cemburu. Iya, Direktur Gu. Karena Yao Tian gak bisa nikah sama kamu. Lihat deh, anakku Shiki belum tunangan. Dia bisa jadi pacar kamu. Gak, aku mau langsung tanya dia. Ini, Direktur Gu. Kamu lagi buat apa? Nggak takut orang lain lihat dan ketawa. Aku mau orang itu tadi. Gu Nanfeng. Iya, ternyata dia namanya Gu Nanfeng. Aku mau menikah dengannya. Kamu mau menikah dengannya? Kamu tahu siapa? orang seperti apa dia? Apa dia bakal tertarik sama kamu? Karena keluarga kita sudah ada perjanjian Aku nggak mungkin nikah sama orang dari keluarga kecil. Aku mau dual kultif. Sudah janji loh. Ini nggak mungkin trik tarik ulur yang kamu pelajari dari mana, kan? Pakai pamanku manas-manasin aku ya, wanita. Kamu lagi menguji kesabaranku. Aku mau dual kultivasi. Tanpa ini, aku nggak bisa dapatkan inti emasku. Kamu pasti nggak mau bilang lagi. Kamu seorang kultivator, ya? Betul sekali. Kamu juga seorang teman kultivasi? Cosplay kamu terlihat mendalami peran. Ya, aku juga seorang kultivator. Sama seperti aku juga sedang mempelajari kultivasi. Mari berlatih bersama. Kamu juga bisa Tentu saja. Oh, aku ajari kamu. Pak Gu, lihat ini. Ternyata, aku cuma alat untuk dia buat marah Song Jinglan. Nggak bisa. tubuhmu terlalu lemah. Bersama kamu nggak ada untungnya. Aku cari tubuh Ziang saja. Gu Nanfeng. Jangan mendekat. Aku nggak mau ketemu kamu sekarang. Kenapa? Aku. Gu Nanfeng, kamu nggak apa-apa, kan? Tolong. Cepat, bawa ramuan Pelo Panglai. Kenapa Gu Nanfeng selemah ini? Setengah tahun yang lalu, paman kecil meneliti di alam liar. Tidak sengaja, terkena racun dari selatan. Racun ini, tidak ada obatnya. Satu-satunya cara, meminum satu tanaman obat setiap bulan. Hanya itu bisa memperlambat efek racun. Tuan Muda, Rampu Abadi Pangli Sudamati. Apa? Yang lainnya, hanya tersisa satu 6 bulan ini, semua rumput abadi penglai yang bisa kita beli sudah diberikan untuk Tuan Gu. Hanya tersisa yang terakhir ini. Gu Nanfeng. Jinglan. Ambilkan pena. Aku mau buat surat wasiat. Paman kecil, kamu ngomong apa sih? Ini rumput abadi dari Penglai. Tumbuh di dataran tinggi bersalju. Butuh 20 tahun untuk tumbuh satu batang. Kakekku sudah menggunakan semua koneksi. Menghabiskan miliaran uang tunai. Baru dapat 6 batang ini. Untuk memperpanjang hidupku 6 bulan. Sekarang rumputnya layu.
Berarti ini sudah takdirku. Tidak. Pikirkan cara lain, masih ada jalan. Aku tak punya banyak waktu lagi. Kalian tak perlu repot-repot untukku. Syukurlah. Tuo Yao Tian tidak menikah denganku. Gu Nanfeng, jangan mati. Kalau kamu mati, aku lebih baik mati saja. Tidak bisa membentuk inti, selamanya terjebak di tahap Qi Refining. Tidak disangka. Kamu ternyata masih punya perasaan padaku. Rumput ini. Aku bisa menghidupkannya Kamu bisa menghidupkannya kembali. Akar rumput abadi penglai sudah kering. Bahkan dewa pun tak akan bisa menolong. hidup lagi. Rumput abadi penglai hidup lagi. Hebat sekali. Waktu 1 bulan lagi. Untuk mencari rumput ajaib baru dari penglai. Rumput ajaib dari penglai tidak mudah ditemukan. Dengan kecepatan racunku menyebar. Kalau belum temukan rumput baru. Takutnya. Aku sudah meninggal lebih dulu. Rumput sulit ditemukan, tapi bisa menanamnya sendiri. Apa yang kamu bilang itu konyol. Ini obat ajaib dari zaman dulu, rumput dewa. Kamu bahkan memeliharanya sendiri. Pelihara satu, biar aku lihat. Gampang saja. Ya sudah, Ayo, kalau kamu berhasil memeliharanya, aku anggap kamu sebagai leluhurku. Ada perubahan nggak? Kayaknya nggak ada. Aku juga nggak lihat ada yang berubah. Tuyao Yao. Kamu mempermainkan kami. tunggu, ada yang darah hatiku bisa menumbuhkan tanaman. Kenapa tidak bisa menumbuhkan rumput abadi penglai? Zero. Tidak tumbuh, ya tidak tumbuh. Bikin kamu kesal, bikin kamu kesal. Dasar rumput mati. Kalau kamu masih tidak percaya kalau aku cabut, potong-potong, kasih. Ya ampun. Tenang dulu. Kita cuma punya satu tanaman ini, jangan sampai rusak lagi. Ada rumput baru tumbuh, bagus ngerti situasinya. Ada rumput baru tumbuh ya. Bagus ngerti situasinya. Guys, siapa yang paham? Ketemu preman. Darah dari hatiku ini bisa buat hidupin tumbuhan langka ini. Aku keren, kan? Tian. Cepat panggil dokter. Aku bawa kamu ke... Aduh, aku nggak mau pergi. Aduh, sakit banget. Nggak tahan lagi. Gimana kalau gini aja? Biar Tian tinggal di rumah keluarga gue dulu. Tunggu dokter periksa dulu. Baru aku antar dia pulang. Oke, ya udah. Aku pulang duluan, ya. Aku ambilin kamu segelas air. HMP, cewek munafik. Pura-pura lemah. Kamu ngomong apa barusan? Aku nggak ngomong apa-apa kok. Rumput kecil, kamu setengah tahun sama Gu Nanfeng, kamu tahu. Gimana bikin dia mau kultivasi ganda? Kultivasi ganda? Lupakan aja. Gu Nanfeng hidup sederhana dan menjaga diri. Dia nggak tertarik. Aku udah di sini lama banget, tapi nggak pernah lihat ada makhluk betina di dekat dia. Dia nggak mungkin mau kultivasi ganda. Coba kamu pikirkan lagi. Aduh, sakit. Aku ada cara. Dokter, ada apa? Aku nggak dengar detak jantungnya. Apa? Gawat. Biar aku dengar. Aku dengar kok. Kencang banget nih. Begitukah?
Ya Tuhan, jangan bercanda. Aku baik-baik saja. Dokter, Aku masih ada urusan penting. Kamu pulang dulu. Aroma tanaman hijau punya efek membangkitkan gairah. Bawakan ke Gunan Feng dan biar dia hirup lebih banyak lagi. Tunggu sampai dia kehilangan kendali. Kalian bisa kultivasi bersama. Oke. begini tidak bisa. Aku harus membawamu ke rumah sakit. Ayo. Kamu mau apa? Cium. Apa ini? Sekarang kamu merasa tubuhmu panas dan tak tertahankan. Sangat ingin kultivasi denganku? Tidak. Hidungku agak gatal nih. Tian-Tian, cepat bangun. Kok bisa begini? Kenapa nggak berhasil? Jangan cuma ngandelin bunga. Kamu juga harus usaha dong. Cepat lepas bajumu, terus lompat ke pelukannya. Bikin dia nggak bisa nahan perasaannya. Oh, baiklah. Tian-Tian, kamu ngapain? Aku hampir kena lemparanmu, mati. Apa kamu sekarang merasa susah menahan diri? HMPH, aku sekarang cuma ingin menghajarmu. Kamu, Cepat pakai bajumu. aku nggak mau. Aku nggak akan turun. Jangan sembarangan gesek-gesek di tubuhku. Panas banget, nggak nyaman. Ini efek dari parfum perangsang. Kamu yang memaksaku. Gatal sekali. Gunan Feng. Pakai bajumu dengan benar. Kenapa? Tadi hampir saja. Diam. Hal seperti ini bisa dilakukan oleh dua orang yang mencintai. Saling mencintai. Kalau begitu aku latihan denganku biar kamu jatuh cinta padaku. Baiklah. Kamu suka tipe yang seperti apa? Pokoknya bukan yang kasih obat perangsang padaku. Ayo, sopir antar kembali ke keluarga Song. Aduh, jangan. Latihan dengan orang kok susah sekali. Hei, kamu mau ngapain? Kenapa keluar tanpa pakaian? Berlaga apa sih? Mau lihat? Silakan lihat puas-puas. Malam ini adalah malam pengantin baru kita. Aku nggak ada perasaan sama kamu. Tapi bagaimanapun kita pasangin sa sekarang. Aku bersedia menjalani kewajiban. Kewajiban apa? Masih pura-pura polos ya? Pasti udah nunggu hari ini lama banget, kan? Aku gak mau. Kamu terlalu lemah. Kita gak cocok buat latihan bareng. Energiku lemah? Aku jagoan sejati di Jiangcheng. Malam ini, aku bakal tunjukin kekuatanku sama kamu.
Kak Jinglan, aduh. Nona Tu, bagaimana bisa kamu memukul Kak Jinglan? Lihatlah dirimu. Kamu sudah membuat Kak Jinglan terluka seperti ini. Kak Jinglan. Aku merasa sangat sedih untukmu. Ingyu, kamu memang lebih baik padaku. Lebih baik dari wanita seperti ini. Jika bukan karena perjanjian, aku tidak akan pernah menikahi wanita seperti kamu. Kamu seperti ini adalah istri idealku. Pas banget. Kita cepat cerai, nikahin dia. Kan beres. Apa-apaan sih kamu ngomong? Pernikahan kita ditentukan oleh orang tua. Kalau aku cerai sekarang, ibuku marah habis-habisan. Aku ngomong sama ibumu. Bilang aku yang pengen cerai. Jangan macam-macam. Jangan kira aku nggak tahu. Kamu pasti mau ngadu ke ibuku. Kalau ibuku sampai tahu, aku cerai kamu karena pembantu. Dia bakal usir aku dari rumah. Nggak boleh, nggak bisa. Maunya apa? Kamu. Diam jadi nyonya, Song yang baik. Statusnya akan tetap aku kasih ke... Jangan harap sisanya. Strategi mundur untuk menang. Bagus sekali. Kelihatannya, aku benar-benar meremehkanmu. NY, Song. Aku punya rahasia untukmu. Aku dan Jinglan sudah tidur bersama. Maksudmu, kamu dan Song Jinglan bersatu? Betul sekali. Astaga, kamu hebat banget. Aku mau berlatih bersama, tapi mereka menolak. APA? Sayang, bisakah ajari aku trik kecil? Bagaimana agar orang lain mau berlatih bersamamu? Kamu sakit ya? Jangan pergi dong. Kalau kamu nggak ajar, aku belajar sendiri. Yingyue. Mau antar makanan ke kantor untuk Tuan Song lagi? Iya. Kan Tuan Song udah menikah, begini nggak terlalu baik, loh. Menikah, terus kenapa? Lihat aja nanti. Mereka cepat bercerai. Bu. Apa Tuan Li kirim makanan ke Song Jinglan setiap hari? Iya. Katanya, kalau mau merebut hati pria, harus kuasai perutnya dulu. Bu, saya tidak mendukung dia, tegas menolak perbuatan seperti ini. Dia benar. Dia masak apa aja, sebutkan ke aku. Hah? Ini tempat Gunan Feng bekerja. Kamu kok ada di sini? Aku datang bawain makanan untukmu. Kasih ke aku. Aku nggak mau. Mending kasih ke Jinglan aja. Ternyata nggak bisa langsung kasih. Kayaknya aku harus belajar dari guru Hingyue dulu. Jadi, di mana Ayo, antar aku ke sana. HMP. Ternyata masih lebih peduli pada Song Jinglan. Ikuti aku. Jinglan Gege. Kerja keras ya. Nyaman nggak? Oh, ternyata begini ya. Nanfeng GG. Kerja keras. Aduh sakit. Lepas. Tu Yao Yao. Apa aku ganggu kamu? Kamu mau menghancurkanku ya? Kak Jinglan, coba satu gigitan. Enak. Tetap saja buatan Yingyu, paling enak. Kali ini pasti tidak salah. Kak Nanfeng, coba makanan yang kubuat untukmu. Kali ini pasti benar. Kakak Nanfeng, coba deh makanan yang aku buat untukmu.
Tu Yao Yao, bikin apa? Mau racunin aku? Ah, ini nggak bisa dimakan? Kamu nggak apa-apa? Gak apa-apa. Kamu? Kenapa kamu taruh sampah di kotak makan sih? Jijik banget. Ini bukan sampah. Ini masakan yang aku buat. Ini beneran makanan? Kenapa nggak bisa ngelakuin apa-apa benar? Hidup di bawah gunung ini susah. Andai aku turun gunung. Kenapa harus semuanya salah? Kamu cuma gak bisa masak. Tapi aku masak ini 3 jam, kupikir kamu bakal suka, Daitian. Ini makanan khusus buat aku? Iya, benar. Mending ku buang aja. Tunggu dulu. Sebenarnya, gak seburuk itu. Aku lihat lagi dengan teliti. Sepertinya. Lumayan kok, serius. Coba kamu cicipin. Aku makan. Gimana? Enak nggak? Gunan Feng, kamu baik-baik saja? Bangun. Gunan Feng. Aku akui. Masakan ini ada unsur nekatnya. Ternyata, aku kalah. Mulai sekarang, jangan masak lagi. Nggak masak yang nggak masak. Oh iya, ini buat kamu. Apa ini? Ini darahku. Rumput abadi penglai butuh darahku agar segar dan tidak layu. Ambil saja untuk merawatnya. Tunggu. Kamu sampai menumpahkan begitu banyak darah untukku? Luka ini belum tertutup. Biar aku bantu balut ulang. Ah, tidak perlu. Sudah kering kok. Aku tidak sengaja. Kamu cium aku. Itu berarti setuju berlatih dengan aku. Tentu saja tidak. Cium sekali lagi. Tidak boleh. Ayolah, cium. Cepat bangun. Kakak dan Jinglan segera datang. Enggak mau. Paman kecil, ibuku sudah pulang. Engin soal. Kakak. Akhirnya kamu kembali ke negara. Paman kecil, kenapa ada sepatu wanita di sini? Ini punyaku. Panyamu? Iya. Kurir salah kirim, jadi dapat model perempuan. Kenapa cuma satu? Nggak nyangka paman kecil ternyata cukup lihai. Pasti perempuan yang nggak benar. Aku akan cari tahu siapa dia. Aduh, ya ampun. Sudahlah. Kakak besar, yuk keluar, aku traktir makan. Sekarang belum waktunya makan. Kenapa sih buru-buru? Di sini jadi pengap. Kita bicara di luar aja. Ayo. Kenapa? Di sini ada rahasia yang nggak boleh orang tahu, ya? Siapa? Cepat keluar. Ibyu.
Kakak. Barusan aku jelas-jelas dengar ada suara. Orangnya di mana? Mungkin kucing liar masuk ke sini. Kucing liar ini benar-benar lari sembarangan sambil menggigit baju. Iya, pasti kucing. Bu, jangan terlalu curiga lagi. Ayo pergi. Tu Yao Yao. Lari kemana, Tu Yao Yao? Aku di sini. Nenfeng. Kamu sudah tidak muda lagi, memang seharusnya mencari pacar. Tapi, sebagai penerus keluargaku, mencari wanita, harus cari wanita yang cerdas dan sopan. Jangan cari orang yang kelakuannya tidak jelas. Kak, apa yang kamu bicarakan sih? Soal hari ini, aku tidak akan mempermasalah. Bukankah kamu sudah kirim lamaran ke nona kedua keluarga Tu Shiki? Karena akan menikah dengannya, kamu harus Menjalani hubungan dengan jangan terlalu dingin. Pak Gu, lama tidak bertemu. Shiki sudah pesan tempat di hotel di Hao. Nanti kalian berdua langsung ke sana. Aku tidak usah ikut, ya? Harus ikut. Kenapa tidak makan di aula saja? Kenapa harus pilih di sini? Di sini lebih mudah urus-urusan. Pak Gu. Aku sudah lama suka kamu. Aku selalu ingin jadi wanita untukmu. Malam ini, apa kita mau? Cuma makan malam saja. Jangan pikir ya macam-macam. Sebelumnya, surat pernikahan yang diberikan ke keluarga, itu aku salah. Minta maaf. Nanti. Aku akan beri kompensasi ke keluarga tuh. Aku nggak mau kompensasi. Aku cuma mau bersamamu. Tu Shiki mau rebut tubuh Ziangku. Nggak boleh. Pak Gu. Kenapa kamu pukul aku? Aku nggak mukul kamu, kok. Kalau begitu, mungkin aku salah. Tapi, Pak Gu, mukaku sakit banget, coba pegang. Lepaskan pria itu. Bangkit. Terlalu berat. Siapa memukul aku? Hehe, asyik sekali. Apa ini? Ginseng. Pak Gu, ini ginsengnya, dia tadi pakai sendok melempar mata naga ke wajahku. Kamu ngomong apa? Benar-benar terjadi. Ginseng lari, melompat, bahkan memukul orang. Kupikir sudah terlalu malam, otakmu jadi kacau. Minta sopir antar pulang. Berhasil mengusir Tu Shiki. Pak Gu. Anda benar, jadi. Mungkin aku yang salah sangka. Nama. Kita sudah sampai sini. Bagaimana kalau makan dulu sebelum pergi? Biarkan kamu pukul saya. Lepaskan saya. Sakit sekali. Barang jahat. Bakar sampai mati tolong. Panas sekali. Apa yang kamu lakukan? Pak Gu, saya ingin mengeringkan ginseng ini sedikit untuk menyeduh teh ginseng kering sedikit. Bisa mengurangi efek dingin, hangatkan lambung, ya? Kenapa aku merasa ginseng ini sangat kesakitan? Jangan bakar lagi. Aku nggak tahan lagi. Ada apa ini? Ceroboh. Maaf, Pak Gu, nggak sengaja. Anda nggak apa-apa? Pak Gu. Anda kena luka bakar. Saya ambil salep buande. Sakit sekali, sakit sekali. Tu Yao Yao, kenapa di sini? Gunan Feng, aku nggak enak badan.
Tanganku penuh dengan gelembung. Ada apa ini? Kenapa bisa parah begini? Sakit sekali. Cepat pakai bajumu. Pak Gu. Aku sudah ambil salepnya. Pak Gu, aku sudah bawa obatnya ke sini. Berikan obatnya, pulang dulu. Pak Gu. Tetap di sini, ya? Aku mau mengobati kamu sendiri. Tidak perlu. Pak Gu. Sakit sekali. Tahan sedikit. Kenapa di sini ada suara perempuan juga? Bisa nggak jangan terlalu kasar? Kalau gitu aku pelan-pelan. Jangan-jangan Gunan Feng selain aku, masih ada wanita lain. Aku mau lihat, siapa sih yang berani rebut pria dariku? Gunan Feng, sebenarnya kamu cukup ganteng juga. Tapi Jinglan lebih ganteng. Dia nggak ganteng, galak. Kamu lebih ganteng. Aku lebih suka kamu. Nyonya Song, sebagai wanita menikah, bicara seperti ini ke pria lain itu sangat tidak pantas. Obatnya sudah aku oleskan. Aku antar kamu pulang. Tunggu sebentar. Aku cuma mau bilang. Kulihat tanganmu terkena luka bakar, mau Cuma itu, kalau bukan, apalagi? Fu Yao Yao. Caramu benar-benar buruk. Kamu pikir begini. Bisa menggoda aku? Aku, SSS. Jangan bicara. Kakak, Shiki, apa yang ditelepon itu benar? Benar sekali, aku sendiri melihat si centil kecil itu masuk untuk menarik perhatian Pak Gu. Di kantor, aku merasa ada yang aneh. Nan Feng digoda perempuan nggak benar. Kakak, Kalau masuk sekarang, Pak Gu nggak akan mengaku. Kita tunggu saja di sini, sampai mereka keluar. Perempuan itu. Kok rasanya kenal ya? apakah kamu melihatnya? Ini bukan Apakah susu yang murah? Chuan Gu. Kakak perempuan, ada apa kau kemari? Nan Feng, kau membayar seseorang untuk mempekerjakan. Ini ilegal. Apa yang kau pikirkan, kakak? Aku tidak mendapat restu dari kakak Nan Feng untuk hubungan pacaranmu. Khawatir kau akan tertipu wanita jahat. Kamu terlalu banyak pikir, urusanku jangan kamu ikut campur. Aku harus mencari tahu siapa orang itu. Jangan sampai hancurkan adikku. Orang itu sepertinya Tu Yoyao, apa begitu? Apa kamu yakin tadi lihat jelas wajahnya? Aku hanya lihat sisi wajahnya, tapi naluriku bilang itu dia. Nggak mungkin, kamu salah lihat. Tiao yang menentuku. Mungkin dia ada hubungan sama Nan Feng. Kalau kamu nggak percaya, besok kita coba uji dia. Bagaimana mencobanya? Kau cari alasan mempersulit dia, lalu biarkan seseorang beritahu Gunan Feng. Lihat bagaimana sikap Gunan. Apa sebenarnya pendapat Gu Nan Feng? Kenapa kamu datang lagi? Tu Yao Yao adalah istri Jinglan. Mengantar makanan untuk Jinglan. Bukan giliranmu untuk melakukannya. Aku tahu. Hari ini Nyonya Tua menetapkan aturan untuk Nyonya. Dia nggak bisa datang, jadi aku yang gantikan, buat aturan. Bawa makanan ke atas untuk manajer Song, rapat sore ditunda. Aku pulang sebentar. Yao Yao, menikah dengan keluarga Song beberapa hari. Sebagai ibu mertua dan menantu, kita perlu bahas aturan.
Hari ini, bakal ngajarin kamu. Gimana jadi? Menanti keluarga Song Yong Baek. Gimana caranya? Gimana caranya? Sebagai Nyonya Song. Harus bisa tampil anggun, pandai masak, itu syarat paling dasar. Ingin jadi menantu perempuan saya? Tidak bisa masak, tapi aku bisa. Waktu itu Gu Nanfeng bilang masakan. Serius, Nanfeng sangat pemilih soal makanan. Bahkan kalau di restoran Michelin pun dia jarang memujinya. Kemampuan masakmu setinggi itu? Lumayan, setelah makan dia bereaksi kuat. Dia bahkan minta aku jangan masak lagi. Jadi, hari ini aku tidak bisa masak. Tidak bisa. Kamu pintar banget cari alasannya. Kalau kamu nggak mau buat, kamu itu bohong. Sebenarnya kamu nggak bisa buat. Aku bisa. Sudahlah, kalau kalian pengen banget makan, ya aku buatkan. Lihat aja. Kebakaran. Cepat ambil air. Kamu gila ya? Kok tuang air ke minyak panas? Keluar dari sini. Gimana ini? Gimana dong? Cepat padamkan apinya. Aduh, kenapa apinya nggak bisa padam? Aduh. Perintahku final. Padam. Tuh Yao Yao, kamu sengaja ya? Bukan, aku mau matikan apinya. Kakak sengaja mau ngerjain kita. Tu Yao Tian, pergi ke ruang tamu dan berlutut. Pikirkan baik-baik. Kakak suruh pergi keluar. Di luar akan turun hujan. Ini nggak bagus. Kakak, jangan lembut, citra ibu mertua galakmu bisa hancur. Hanya dengan cara ini, Kita bisa hubungannya dengan Tuan Gu. Tiao Yao. Pergi ke halaman dan berlutut. Oh, Hujan beneran turun. Gimana kalau kita suruh dia balik aja, kakak? Tu Yao Yao nikah sama Song Jinglan, tapi nggak mau lepasin Gu Nanfeng. rebutan cowok sama aku. Enak banget. Beberapa hari lalu matahari. Hari ini semuanya kebayar lunas. Kok dia kehujanan tapi malah bahagia ya? Jangan-jangan dia gila karena kehujanan. Kakak, Ternyata Pak Gu beneran datang. Apa mereka berdua beneran ada? kakak, bunga Edelweiss Tianshan yang kamu inginkan ada di depan pintu. Cepat kalian pergi. Aduh, benda kesayanganku yang ku cari bertahun-tahun gak ketemu, kamu malah menemukannya. Aku ke sana. Kok malah nangis? Jangan nangis. Hari ini kakak memang keterlaluan. Nanti aku bantu kamu. Serangga kecil ini lucu. Tu Yao Yao. Gu Nanfeng, kenapa kamu datang? Lututmu pasti sudah lemas karena terlalu lama berlutut. Ini peganglah. Jangan terus menatapku begitu.
Kenapa? Nggak nyaman. Oh, Ganti baju kering dulu. Aku ambil handuk. teknik angin kering. Oke, sudah kering semua. Cepat sekali keringnya. Tapi rambut masih basah. Selalu kumis, setiap kali kumis paling susah kering. Ayo, ayo. Cepat taruh bunga Edelweiss saljunya di sini, biar aku lihat. Bunga Edelweiss salju ini bisa bikin panjang umur dan awet muda. Enggak tahu. Tentu aja benar. Edelweiss salju ini dibudidayakan oleh King Yun Sek dengan biaya besar. Satu kelopak bunga Edelweiss salju aja bisa bikin kalian kelihatan muda 10 tahun. Beneran? Seriusan? Bunga Edelweiss ini Boleh. Satu kelopak bunga Edelweiss, satu batang emas. Bukannya bilang 1 juta? Iya, Aku pernah bilang, Ini cukup kan? Tunggu, kalian tertipu. ini sama Tianshan Snow Lotus yang asli. gadis kecil, aku peringatkan kamu jangan asal bicara. Putik bunga Snow Lotus ini warnanya pakai pewarna, kan? Baunya juga beda dengan Tianshan Snow Lotus yang asli. Itu bunga lotus biasa, disamarkan jadi Tianshan Snow Lotus. Malah bisa membuat keracunan. Kamu bicara serius sekali. Apa mungkin kamu pernah lihat Tianshan Snow Lotus? Di dasar Gunung Ling, ada banyak Tianshan Snow Lotus. Hahaha, hebat juga kamu mengarang cerita, gadis kecil. Kamu tahu aku siapa? Nggak tahu. Sejak kecil aku keliling kemana-mana, ngumpulin berbagai bunga dan tanaman langka. Buat bahan obat. Orang-orang panggil aku. Tabib Li. Hahaha. Aku sudah melihat lebih banyak tumbuhan obat daripada garammu. Kamu bicara tentang bunga salju? Itu sama saja seperti pamer pedang di depan Dewa Guangdong. Tahu nggak? Siapa itu Guanzhong? Hahaha. Ternyata memang kampungan yang nggak ngerti apa-apa. Dengan pengetahuan sesedikit itu, masih berani pamer di depan tabib hebat? Bikin orang ketawa. Aku tahu lebih banyak tumbuhan obat daripada dia, pasti. Wah, pede juga kamu. Baiklah. Mari kita lihat siapa yang tahu lebih banyak tentang tanaman obat. Kalau kamu bisa tahu lebih banyak daripada aku langsung sujud dan mengakuimu sebagai guru. Tidak masalah. Humph. Kalau yang kamu tahu lebih sedikit dari aku, kamu harus sujud dan minta maaf padaku. di sini ada 100 jenis tanaman obat. Dalam 1 jam, siapa mengenali lebih banyak tanaman obat? Dialah yang Aku duluan. Humph. Shuangxiong. Dabai, kayu manis. Ginseng Amerika. Bai Xiao. Yin Yingzi. Hahaha. Tabib Li yang hebat. Total mengenali 97 jenis herbal. memang hebat juga. Lucu kamu. Siap minta maaf berlutut. Belum dimulai siapa kalah siapa menang, belum tentu. Aku datang. Tunggu sebentar. Aku sudah kenal hampir semua tanaman obat ini. Kalau diacak lagi, hasil pertandingan tetap sama. Itu juga tidak adil buat aku. Aku ganti dengan tanaman obat baru. Tidak bisa. Kalau mau tanding, Biarkan dia mengen Ali denken mata tertutup. Tutup mata. kamu kenal tumbuhan obat? Gimana? Berani nggak tambah tantangan? Kenali sambil tutup mata? Tutup ya tutup.
Meskipun sambil tutup mata, aku tetap bisa menang. Saudara-saudari sekalian, nanti pas lomba, tolong bantu aku ya. Tenang aja, ginseng kecil. Kami bakal bantu kamu bikin dia malu. Tuyuyao. Kalau kamu nggak tahu jawabannya, Cepet aja ngaku Kak. Jangan malu di sana. Kenapa buru-buru? Tebat tutup mata nggak adil. Yao Yao perlu mikir lebih lama. Ginseng kecil, aku Bansia. Rasaku pahit, sering dipakai untuk mengobati batuk berdahak. gejala muntah dan mual. Senang bertemu, Bansia. Bansia, rasanya pedas, sifatnya hangat, beracun, digunakan untuk mengobati batuk berdahak dan asma. Dia bahkan mengucapkan fungsi obat ini tanpa salah satu kata pun. Aku adalah Danshen. Kita keluarga. Ini Danshen. Ini adalah Jiegeng. Tu Yao Yao. Dia mengenali 100 jenis tanaman obat. Wah, Hebat, mengenali lebih banyak herbal daripada tabib Li. Dan juga bisa dengan tepat menjelaskan sifat dan kegunaannya. Bagaimana? Guru tidak membohongimu, kan? Tapi bisa mengenali sebanyak ini apa gunanya? Tabib Li itu bahkan bisa menanam bunga salju Tianshan. Benar sekali. Dia bisa mengenali banyak herbal karena tanaman-tanaman itu adalah jenis yang umum. Kalau ketemu jenis langka, dia pasti tidak akan mengenalinya. Jenis langka yang tidak kukenali? Sebutkan. HMPH, Tungu Saya Kau. Kalau kau bisa mengenali tanaman ini, aku akan menyerah dengan ikhlas. Apa ini rumput ya? Aneh sekali. Aku tidak kenal. Aku juga tidak kenal. Hanya bisa dilihat dari jauh. Tabib Li. kamu yakin ini rumput? Maksudmu apa? Kamu juga sadar ya? Memang tidak ada yang kenal, karena ini palsu. Tuo Yao Yao, jangan bilang nggak kenal, bilang palsu. Pinter banget ngeles. Rumput ini baunya kok wangi ya? Kayaknya nggak palsu. Nggak yakin. Lihat aja. Kamu ngapain? Balikin itu ke aku. Rumput ini nggak punya. Ini terbuat dari plastik. Tabib Li. Kamu memang pandai membuat barang palsu. Aduh, Lotus salju ini. ini juga bunga palsu buatanmu, kan? Ah, maksudku. Lotus salju ini, iya, palsu. Aku membuatnya untuk menipu uang. Hebat, ya. Dasar penipu licik. Hampir 1 kotak emas batangan dicuri olehmu. Lihat aku tidak akan biarkan. Berhenti di situ. Aku salah. Berhenti di situ, kamu. Aku salah. Berani. Ternyata aku salah paham. Untung ada kamu membantu. Tarik. Aku pasti sudah kena tipu si penipu itu dan kehilangan banyak uang. Terima kasih banyak. Ginseng yang adil. Oh tidak, maksudnya sebagai orang yang adil. Ini seharusnya aku lakukan, Kak. Dia seperti kucing buta temuticus mati. Kamu lupa soal dia dan Pak Gu. Jangan bicara lagi. Semua itu salah Pak. Jangan sebut-sebut lagi mulai sekarang. Yao, ibu dengar. Kamu lakukan ini demi Gu. Hubungan Jinglan dan Yinyo. Jadi selalu enggan mendekati Jinglan. Tenang, sudah siap. Menggeser Inyua. Aku akan mengirimnya ke luar negeri. Dia tidak akan bertemu Jinglan lagi. Tidak perlu sejauh itu. Oh, perlu kok, perlu. Tiu Yaya. Tunggu saja kamu. Nuonia. Aye, ini boleh aku minum? Kamu haus, ya? Minum aja dulu.
Yingyu, kamu kenapa? Itu Nona Tu. Dia taruh racun di air yang aku minum. Tu Yao Yao, Yingyue mau keluar negeri, kenapa kamu nggak bisa melepaskannya? Aku sama sekali. Nggak tahu kalau air itu ada racunnya. Jingen, kamu juga jangan salahkan Nona Tu. Ini semua salahku. Tubuhku yang terlalu lemah. Tuo Yao Yao, nggak nyangka rasa cemburumu masih sebesar itu. Yingyu, tenang saja. Aku pasti akan memberimu keadilan untuk masalah ini. Kamu mau ngapain? Aku mau lapor polisi. Aku akan suruh polisi tangkap pembunuh ini sekarang juga. Masalahnya belum jelas, kenapa buru-buru? Bodoh. Racun di air itu perempuan yang masukin. Trik seburuk itu masih bisa membohongi keluarga. Masa depan keluarga Song bener-bener suram ya. Kamu bilang racun di air Tan Yingyu dia yang masukin? Hei, kamu bisa dengar aku ngomong nggak? Ternyata kamu ginseng ah. Hello. Yao, kamu bilang apa? Kamu bilang racun ini adalah racun yang ditaruh oleh Tan Yingyu. Betul. Tidak mungkin. Yingyu bukan seperti itu. Dapur ini juga tidak ada kamera pengawas. Jadi tidak bisa membuktikan siapa yang berkata jujur. Aku punya cara, Tan Yingyue. Beranikah kamu bersumpah pada pot pohon hijau ini kalau semua yang kamu katakan itu benar? Kenapa gak berani? Aku bersedia bersumpah. Cuma anak kecil umur 3 tahun. Yang masih percaya sumpah itu ada gunanya, si kecil lucu. Bilang, kalau apa yang kamu katakan benar, kamu rela menerima penghakiman bunga dan tumbuhan. Disiksa oleh ribuan. Aku bersumpah, jika ada kata bohong, aku dihakimi bunga dan tumbuhan. Disiksa ribuan tumbuhan. Gimana? Sakit sekali. Yingyu, Aku sangat sakit. Sumpahnya berfungsi. Yingyu, Apa manusia lakukan, langit melihat. Lebih baik cepat jujur. Baik, aku bicara. Aku bicara. Racun ini? Semua diracun olehmu. Ini semua salahmu. Yingyu. Tu Yao Yao, cepat keluarkan penawarnya. Kak Jingen. Sakit sekali, aku akan mati. Aku antar kamu ke rumah sakit. Yingyue. Tu Yao Yao. Memberi racun apa pada Yingyue? ini adalah Sumpah yang dia langgar. Selama dia berkata jujur, dia akan pulih seperti biasa. Kak Jinglan, tidak, aku tidak boleh kalah, tidak. Aku nggak boleh kalah sama Tu Yao Yao. Kak Jinglan. Kalau aku mati, jangan salahkan Nona Tu. Ini semua salahku sendiri, nasibku buruk. Berikan penawarnya ke aku. Aku nggak punya penawar. Kamu mau kasih atau... Aku nggak bisa menyelamatkannya, dia cuma bisa selamatkan dirinya. Dasar kamu imut sekali. Yao Yao. Sayang kecil. Paman kecil. Kamu terluka. Aduh, daunku. Tidak sakit, akan segera sembuh. Song Jinglan. Begini caramu memperlakukan istrimu? Aku cuma terlalu panik, kebawa emosi. Dia yang lebih dulu meracuni Yingyue. Ini adalah wubusan. Apa itu wubusan? Wubusan adalah obat terlarang. Obat ini membuat orang terlihat terluka sementara, untuk menipu. apa sebenarnya yang kamu lakukan? Aku akan bicara. Aku akan ceritakan semuanya. Racun ini, aku sendiri yang memakainya. Aku yang merencanakan dan menjebak Tu Yao Yao. Ternyata benar-benar tidak sakit lagi. Semua ini hanya pura-pura darimu. Maafkan aku, Kak Jinglon. Aku salah, aku.
Bagaimana kamu melakukan ini? Aku takut. Setelah menikah, kamu tidak akan peduli padaku. Aku gegabah mengambil langkah bodoh ini. Aku kehilangan akal. Aku selalu mengira kamu itu gadis baik dan polos. Ternyata kamu begitu licik. Tidak, kamu. Malam ini kemasi barang dan pergi ke rumah lama. Keluarga Song tidak bisa menerima lagi. Jangan. Ayo segera minta maaf pada Yao Tian. Yao Yao, hei. Tanganku sakit sekali. Sakit apa berdarah? Menurutku, harus dibalut lagi. Ayo pergi. Kakak, apa yang kamu lakukan? Hei gadis kecil, panggil aku apa? Kakak besar, Gunan Feng selalu memanggilmu begitu. Kenapa kamu ikut-ikutan dia? Kue ini dibuat cantik. Jinglan dan Nanfeng paling suka makan ini. Jinglan, cepat ke sini. Tian-Tian bikin kue favoritmu. Ku. Kalian tuh, ngobrol yang santai ya. Kamu bisa bikin kue juga. Demi nyenengin aku, benar-benar niat ya. Sudahlah, aku kasih muka deh. Coba satu gigitan. Jinglan sama Nanfeng paling suka makan ini. Ini bukan kuemu. Bukan untukku. Lalu untuk siapa? Tentu saja untuk. Aku suka berbagi. Bahkan kalau ke anjing, aku nggak akan kasih. Kamu, Ini taktikmu buat tarik ular, ya? Tutianya, aku nggak termakan cara ini. Kalau kamu mau jadi Nyonya Song, jangan bikin aku marah. Mendekat sedikit. kenapa? Mendekat lagi. Tuyao Yao. Kamu tidak mau ambil keuntungan dariku, kan? Mulai sekarang, jauh-jauh dariku. Tuyao Yao. Kakak Jinglan. Kamu baik-baik saja? Kenapa kamu belum pergi? Kak Jingen. Aku tahu aku salah. Aku mohon, jangan usir aku, oke? Tanpamu. Aku benar-benar nggak tahu gimana bisa hidup lagi. Sudahlah. Boleh tetap di sini, meski nggak sempurna. Masih lebih baik daripada si Tuo Yao Tian itu, si ibu cerewet. Aku bawain kue buatmu, Gunan Feng. Gunan Feng gak ada. Dia lagi rapat. Rumput Dewa Penglai, apa yang kamu lakukan? Gara-gara kamu. Gunan Feng bilang, Lihat aku, langsung ingat kamu. Aku dibawa ke sini saja. Benarkah? Gunan Feng, kamu merindukanku ya? Aku sibuk setiap hari. Mana sempat merindukanmu? Dia memang keras kepala. Saat kamu nggak ada, dia menyebut namamu depan aku. Benarkah? Dia pernah bilang ingin berlatih denganku? Yang itu sih nggak pernah. Tapi aku rasa, dia pasti pernah berpikir begitu. Tentu saja. Dia pasti nggak akan ngakuin itu. Ada cara buat dia ngaku mau latihan bersama, sama aku? Berdasarkan pengalamanku, laki-laki itu lucu banget. Makin kamu dekati, makin cuek. Tapi kalau kamu cuek, dia malah jadi lengket. Jadi, aku nggak usah peduliin Gunan Feng. Betul. Kalau kamu malah dekat sama laki-laki lain sekarang, Gunan Feng pasti cemburu banget. Nanti, mungkin dia malah akan menyatakan perasaan padamu. Oh begitu, aku punya ide. Gunan Feng. Aku sudah memutuskan, aku akan melepaskan semuanya. Apa? Kita tak perlu terlibat lagi. Aku akan jalani hidup baik dengan Song Jinglan. Kamu sudah pikirkan matang-matang? Betul. Bagus kalau kamu bisa berpikir begitu. Itu juga hal yang baik. Hari ini anggap terakhir kali kita bertemu. Kita nanti. Jangan pernah bertemu lagi.
Hang. Kamu tetap Daripada wanita galak. Kakak jangan. Kamu sudah tidak marah padaku? Yang kamu lakukan sebanyak, bukankah demi aku? Sudahlah. Kamu peduli padaku sudah cukup. Jauh lebih baik daripada Tu Tian-Tian itu. Dia tidak mau aku menyentuhnya, malah memukulku. Song Jinglan. Nyonya. Ada apa? Kenapa dia ada di sini? Nyonya. Kak Jinglan bilang sulit tidur belakangan ini. Jadi aku datang membawakan buah. Habis antar pergi, nggak ada maksud lain. Minggir. Kenapa? Lihat ingin baik padaku. Kamu cemburu, kan? Aku kasih tahu ya, kamu sudah tidak punya peluang lagi. Aku tidak akan memaafkan perempuan yang berani memukulku. Kakak Jinglan. Ayo. Aku suapin anggur. Kamu kenapa? Ayo, suapin kamu. Anggur ini busuk. Ada ulat. Jangan banyak bicara, buka mulut. Kakak Jinglan. Ah. Kamu ngapain? Maaf, Nyonya. Aku nggak sengaja. Kenapa dia pergi? Gunan Feng, kamu kenapa? Nggak usah ikut campur. Racun Gunan Jiang kambuh. Aku akan ambil herbal Nggak perlu. Hidup atau mati, itu urusan aku. Tidak ada hubungannya denganmu. Bagaimana tidak? Aku turun gunung karena kamu. Karena aku. Kamu tidak senang tinggal dengan Song Jinglan. Datang ke sini mencari penghiburan, puas. Kamu dengan santainya kembali ke pelukannya. Dan mengatakan itu karena aku. Teh Yoyo. Sebenarnya aku ini apa bagimu? Aku. Gunan Feng. Kamu sadar? Kamu emosional hingga racun menyebar ke tubuhmu, meresap ke meridianmu. Sekarang, hanya ramuan abadi tidak cukup. Jadi, aku akan mati, ya? Tapi, masih ada satu cara, yaitu memindahkan racun dalam tubuhmu ke tubuhku. Jangan. Aku tidak bisa melibatkanmu. Dengar aku praktisi. Tubuhku berbeda dengan kalian. Racun ini mematikan bagimu. Hanya berdampak kecil. Tapi ini racun. Jika sesuatu terjadi padamu, bagaimana? Aku akan baik, tenang. Tidur. Energi spiritual menjadi, fokuskan kekuatan pada telapak, energi memenuhi tubuh, racun mengalir masuk. Sisa racun tak bisa tinggal, pergi. Yao Yao. Kamu lagi ngapain? Aku baru aja menyerap racun dari tubuhmu ke tubuhku. Astaga. Bukannya kamu bilang racun ini nggak mempan buat kamu? Kenapa kamu kelihatan kesakitan? Energi spiritual dalam tubuh memang bisa menetralisir racun, tapi prosesnya butuh waktu hingga 24 jam penuh. Sekarang energi spiritualku lagi bertarung dengan racun ini. Jadi, kamu akan sakit selama 24 jam. Apa ada cara supaya kamu nggak sakit? Ada. Dengan meditasi bersamaku. Udah saat kayak gini. Masih pikirin hal itu?
Bukan gitu, malam ini bulan purnama. Setelah meditasi, kekuatanku meningkat dan bisa membentuk racun di tubuhku langsung hilang. Aku nggak akan menderita lagi. Serius. Masih tidak bisa. Selain latihan bersama, ada cara lain? Tidak ada. Kalau kamu tidak mau, keluar saja. Aku akan coba tahan sendiri. Pikirkan baik-baik. Yakin ingin melakukan ini denganku? Kalau kamu menyesal, aku akan bertanggung jawab. Apa yang harus dipertanggungjawab? Kita berbagi energi. Hanya itu saja. Kalau hari ini bukan aku, tapi orang lain, kamu juga akan berbagi energi dengannya? Benarkah? Tidak, tentu tidak. Hanya tubuh sepertimu yang jarang punya nilai untuk berbagi energi. Kalau kamu bertemu dengan seseorang yang tubuhnya lebih baik dariku? Tentu saja bisa. Tuo Yao Yao. Kamu benar-benar cuek banget. Paman kecil. Paman kecil, kamu sudah tidur belum? Paman kecil. Pam, Larut malam begini, ada apa? Paman kecil, kenapa kelihatan gak senang? Mama bilang besok ada rapat dewan, umumkan hal penting. Hadir tepat waktu. Saya tahu. Saya belum selesai bicara. Masih ada apa lagi? Cepat bicara. Kamu ketemu Tu Yao Tian? Kenapa? Dia baru saja lari keluar. Nggak tahu kemana, saya cari kemana-mana nggak ketemu. Kamu cari dia urusan apa? Rapat direksi besok, dia harus hadir. Ibu suruh saya beritahu dia. Sudahlah. Aku telepon dia saja. Sepertinya aku dengar suara telepon. Kayaknya dari dekat sini. Kenapa dimatikan? Tidak bisa, aku telepon lagi. Malam begini, jangan ganggu dia. Nanti kirim pesan saja. Baiklah. Aku pergi dulu. Paman kecil. Kok bibirmu merah banget sih? Sampai bengkak juga. Serius? Mungkin tadi. Nggak sengaja kesenggol kali ya? Kamu pacarannya? Gimana rupanya? Cepat kasih lihat dong. Kak Jinglon. Kenapa kamu kesini? Kenapa kamu lengket banget? Aku cuma tinggal sebentar kok. Sebentar pun nggak boleh. Nggak lihat kamu aja, aku langsung cemas. Jinglan. Kenapa dia masih di sini? Aduh, Dia buat kesalahan kecil, kalian jangan serius. Kesalahan kecil? Merancang jebakan untuk memecah belah, disebut kesalahan kecil? Orang seperti ini. Kamu masih mau biarkan di sisimu? Dia hanya terlalu suka sama aku saja. Lalu, kamu pernah pikirkan perasaan Tian-Tian? Tian-Tian selalu galak sama aku. Pernah pikirkan perasaanku, pernikahan kontrak, masing-masing bebas jalan sendiri. Apa salahnya dengan itu? Masing-masing bebas jalan sendiri. Maksudmu?
Kalau dia juga menemukan orang lain, kamu juga tidak peduli. Benar sekali. Siapa peduli sama si kampungan itu? Bagus. Kamu. Cepat saja cerai. Sarai. Aku tidak bilang ingin cerai. Paman kecil. Aku merasa sakit, tolong bantu aku. Tu Yao Yao. Aku, seorang presiden perusahaan Shengxi Group, tidak tidur dengan sia-sia. Besok, kamu akan pergi menandatangani perjanjian cerai. Tidak bisa. Tanda tangan malam ini. Kamu terlalu cerewet. Latihan ganda berhasil. Jindanku. Ada apa ini? Kenapa selesai dual kultivasi, masih belum ada Jindan? Jangan-jangan naga itu telah menipuku. Nenek buyut, kenapa kau kembali? Naga tua ini berani menipuku. Sudah dual kultivasi dengan Gunan Feng saat purnama, kenapa belum? Apa? Tidak mungkin. Kalian adalah tubuh langka, yin yang murni. Dual kultivasi pasti bisa membentuk Jindan. Itu. Sudah sering latihan ganda dengannya. Kenapa serpihan emas tidak terlihat? Mendekat, biar aku lihat dulu. Aku tahu sekarang. Kena racun kutukan selatan. Kekuatan spiritual tubuhmu dimakan serangga kutukan. Tentu saja tidak bisa. Latihan ganda lebih sering dengannya, tunggu sampai racun kutukan hilang, baru bentuk emas spiritual. Masih harus latihan lagi? Tu Yao Yao. Kamu lagi ngapain? Cowok ganteng. Mau latihan bareng gak? Kita kan baru latihan kemarin. Kamu nggak capek ya? Agak capek sih, tapi demi kemajuan latihan, sekeras apapun tetap berharga. Kemarin kamu sampai pingsan, apalagi? Di luar banyak orang nih. Nanti aja kalau udah kembali. Waktu tidak menunggu siapapun. Kalau nanti aku tidak bisa menghasilkan Jindan, aku akan selamanya terjebak di tahap latihan Ki. Benar-benar tidak tahu harus bagaimana denganmu. Itu adalah Tu Yao Yao. Akhirnya aku bisa menemukan kelemahanmu, Tu Yao Yao. Berani berselingkuh di belakang Song Jinglan. Tunggu saja sampai reputasimu hancur. Dan dikeluarkan dari keluarga Song. Nenfeng. Cepat ke ruang rapat, pertemuan dewan segera dimulai. Mengerti. Kita pulang dulu saja. Nanti lanjut lagi. Iya. Piku. Maaf. Kamu ganti baju dulu. Aku pergi dulu. Oke. Nenfeng. Kau sampai. Lihat. Apakah ada masalah dengan perjanjian yang telah saya buat?
Kakak perempuan tertua, kamu perlu mentransfer 5% saham Shengxi Group kepada Tu Yaotian. Aku belum memberi Yaotian hadiah sejak dia menikah. Saham 5%. Anggap saja ini sebagai hadiah. Mama, saya tergabung. Hanya 5% dari saham. Kenapa dia punya sama banyak dengan aku? Iya, Aku gak perlu saham ini. Biarkan untuk Song Jinglan. Diam. Ini hadiah dari aku untuk menantuku. Kamu harus terima. Para direktur. Ada yang keberatan? Tidak, tidak ada. Nan Feng, tanda tanganlah. Jinglan. Aku punya bukti bahwa Tu Yaoyao selingkuh. Selingkuh. Tanning you. Apa kamu omongin? Aku melihatnya dengan mata kepala. Di ruang minum teh, Tu Tian dan seorang pria. Berpelukan. Lalu, saling menjilat bibir satu sama lain. Yingyu, jangan bicara sembarangan. Aku tidak omong kosong. Lagi pula, orang bertemu Tu Yaotian ada di tempat ini. kakak. Banyak orang di sini. Masalah seperti ini lebih baik diselesaikan secara pribadi. Tidak perlu. Bicarakan di sini saja. Aku ingin lihat siapa si bajingan yang tidak tahu diri itu. Berani selingkuh di belakangku. Siapa itu? Ada tontonan seru nih. Siapa orang itu? Dia adalah. Maksudmu, apa kamu yakin? Lupakan saja. Kalau begitu, Dialah orangnya. Dia itu orangnya. Apa-apaan ini? Makan boleh sembarangan, tapi ngomong jangan asal-asalan. Kenapa jadi aku? Aku gak lihat wajahmu jelas. Tapi aku ingat bajumu. Kamu pakai jas ini waktu ciuman sama Tu Tian. Tu Yaoyao. Dia aja bisa kamu cium? Aku gak kenal dia, mohon percaya. Aku sama sekali gak suka nyonya. Song, jelas bukan aku. Benar sekali. Saya bersaksi Lao Wang bersama saya sepanjang waktu. Tidak ada waktu untuk pergi. Kita lihat saja nanti. Dia selalu menyukai wanita dengan payudara besar, pinggang ramping, dan bokong yang seksi. Mustahil dia menyukai Nyonya Song, seperti Tauge. Direktur Wang telah bersama kami sepanjang waktu. Berdasarkan kronologi kejadian, bukan dia pelakunya. Tan Inyue, kamu pasti telah melakukan kesalahan. Mungkinkah kita telah berbuat salah kepada Tu Yaotian? Sewaye. Aku masih punya bukti. Tian. Orang di foto ini adalah kamu. Iya, itu aku. Bagus sekali Tu Tian. Kamu benar-benar melakukan sesuatu yang memalukan seperti ini. Apakah ini kesalahpahaman? Tian, apa ada yang memaksa kamu? Tidak, lakukan sukarela. Kakak, tolong izinkan bercerai dengan Song Jinglan. Halo. Kalau mau cerai, aku bilang duluan. Aku belum bilang, kamu ada hak apa bicara soal cerai? surat cerai. Aku sudah siapkan untuk kalian. Tinggal tanda tangan saja di situ. Paman kecil, kapan kamu siapkan ini? Kalian gak perlu cerai. Karena sebenarnya, kalian belum pernah menikah secara hukum. Apa? Meski pernikahan kalian sudah ditetapkan dari awal, waktu itu Jinglan terlalu menolak. Nyonya, keluarga Tu mengirim surat perjanjian untuk Nona Tu Yaotian. Apakah besok? Kita harus bantu mereka urus Tidak perlu dulu. Biarkan Tu Yaotian tinggal di sini untuk banggan hubungan dengan Jinglan. Setelah hati mereka saling terhubung, baru biarkan mereka sendiri yang urus sertifikatnya. Dulu kamu menyalahkanku karena tidak menghormati keinginanmu dan memaksa menikah. Aku hanya ingin sementara tidak urus sertifikat. Kalian saling membangun perasaan dulu. Kalau pada akhirnya kamu tetap nggak bisa terima keluarga tua, aku batalkan pernikahan ini. Jadi, aku sama Song Jinglan nggak nikah. Benar. Bagus sekali. Belum nikah ya? Ya, Nyonya Nona Tu. Tidak dianggap selingkuh. Kenapa tidak dianggap? Aku dan Tu Yaoyao menikah, seluruh kota Jiang tahu. Tu Yaoyao adalah istri yang sah yang aku nikahi. Bukankah kamu yang bilang? Kalian hanya menikah formal. Saling bebas melakukan hal masing-masing?
Tapi dia tidak bisa mencium orang lain di depan. Aku mencium orang lain. Kenapa peduli? Kamu dan Tan Kamu apa? Fasi Kamu dan Tan Yingyue begitu, Ma. Aku tidak, sungguh tidak. waktu menikah, dia dengan Tan Yingyue. Pantas saja Yao Yao tidak mau kamu. Baiklah. Aku membesarkan kamu anak tak berguna. Lihat aku pukul 3 kamu, Ma. Aku salah. Mama, berhenti. Ma. Berani. Yingyue. Kamu tumbuh besar di keluarga. Bekerja untuk kami selama terima kasih atas kerja keras. Aku sudah menghubungi universitas di luar negeri. Besok kamu akan pergi ke luar negeri. Setelah di luar negeri. Jangan lagi ada hubungan dengan Jinglan. Nyonya. Apa maksud Anda? Kamu mau usir aku pergi. Uang ini cukup untuk hidup luar negeri. Setelah pergi, jangan pernah kembali lagi. Nyonya, saya tidak ingin pergi, hanya ingin tetap di keluarga Song, melayani Anda dan Tuan Muda. Aku. Jangan gunakan trik yang sama keji padaku. Ambil uang dan pergi sekarang. Tarik. Jangan salahkan aku jika aku bertindak tegas. Target kuartal berikutnya 5 miliar. Gunan Feng, aku bosan. Ayo temani aku bermain. Jangan ganggu. Aku sedang rapat. Silakan lanjutkan, Tuan. Kami tidak melihat apa-apa. Ternyata pria itu Gunan Feng. Tiu Yao Yao. Kamu memang hebat sekali. Pantas tidak suka Song Jinglan. Ternyata mau menikah masuk keluarga Gu. Aku tidak akan biarkan keinginanmu terwujud. Kak Yu akhirnya sudah memutuskan. Mau bersamaku kan? Memang sudah memutuskan. Tapi bukan bersamaku. Aku carikan seseorang yang lebih baik untukmu. Apa ini? Kelihatannya enak. Jangan makan, ginseng kecil. Wanita jahat itu sudah mencampur racun dalam kue. Racun. Wanita mematikan itu menusukkan racun ke kue. Setelah bekerja, dia akan memanggil keluarga Gu kembali, lalu membiarkan kappa nakal membuatmu malu di depan semua orang. Tan Yingyu ini benar-benar jahat sekali. Ginseng kecil, punya cara membantu kamu. Mendekatlah. Apa? Kenapa dia belum makan? Biasanya kan dia paling suka ngemil. Dia makan. Dia makan. Aku pusing sekali. Ingin banget balik ke kamar istirahat. Cepat pergi aja. Kamu siapa? Gadis cantik. Kakak hari ini akan bikin kamu senang-senang. Tidak mau. Kamu kenapa kelihatannya panik? Nyonya. Nyonya. Dia. Nyonya. Nyonya apa sih? Tuan muda ini terlalu ganteng. Bukan tuan muda. Nyonya di lantai atas dengan seseorang. Dengan seseorang? Itu. Kakak. Yanggan. Sakit sekali, Suara apa itu? Tiuyaya. Di siang bolong begini. Kalian sedang ngapain sih? Suara ini? Kayaknya bukan suaranya. Yingyu? Kamu lagi ngapain sih? Kak Jinglan.
Kenapa aku? Pergi. Kok bisa begini? Kenapa aku ada di sini? Tuh Tianya ada di sini. Di mana dia? Aku juga nggak tahu. Aku di sini. Kamu nggak kena jebakan. Kepalaku pusing banget. Aku ingin sekali kembali ke kamar istirahat. Tiu Yaya. Tunggu, reputasimu akan hancur total. Kau akan diusir oleh keluarga Song. Lihat aku. Kamu. Tan Yingyu mau menjebak aku dengan obat? Siapa sangka kau malah kena batunya sendiri. Ada yang ingin kau katakan padaku? Kak Jinglan. Itu Tiu Yaya. Dia yang menyakitiku. Tanning you. Aku benar-benar salah menilaimu. Kupikir kau adalah gadis yang polos dan baik hati. Tapi tak kusangka, kau terus-menerus memakai cara kotor untuk menjebak orang lain. Aku hampir tak mengenalimu lagi. Kak Jinglan. Aku salah, jangan tinggalkan aku. Rang-rang. Bawa mereka berdua ke kantor polisi. Tanning you. Kalau memang kamu tidak mau pergi keluar, renungkanlah di penjara. Tidak, Nyonya, jangan, Nyonya. Jinglan. Sekarang kamu tahu, pilihan pernikahan yang aku buat untukmu itu benar, kan? Aku tak menyangka Yingyu tega melakukan ini padamu. Yang dulu, semua ada kesulitan masing-masing. Lupakan saja, oke? Sebenarnya kamu juga nggak buruk-buruk amat. Kalau kamu bisa lebih lembut ke aku mau kok pacaran sama kamu. Gimana? Nggak mau, nggak sudi sama kamu. Kamu. Jangan keterlaluan ya kamu. Banyak cewek mau nikah sama aku, tapi aku malas. Di kampungku, gratisan pun nggak ada yang mau. Kampungan. Ngomong apaan barusan? Sudah, jangan ribut. Akhir pekan mengadakan pernikahan di Hotel DHO. Harus datang tepat waktu. Apa? Kamu mau menikah? Putri dari keluarga mana itu? Nanti kalian akan tahu. Hotel bintang 7 itu memang beda. Wah, aku rasa makan malam ini benar-benar memuaskan. Jangan salah, enak sih enak, tapi mahal banget. Lain kali jangan pesan yang semahal ini. Aku atur urusan ini dengan baik untukmu. Baik, hati-hati di jalan. Manager. Itu bukan Pak Gu. Dia juga makan di sini ya? Makan apa? Pak Gu pesan tempat acara pernikahan. Kalian. Nggak tahu ya? Tahu apa? Aduh. Tuan Gu sudah memesan Ingin menikahi Nona dari keluarga kalian. Nyonya. Selamat sebelumnya ya. Tuan Gu ingin menikah dengan saya? Tentu saja. Nona dari keluarga tuh. Seleng Anda. Siapa lagi? Baik, Kalian terus, Aku ada kerjaan, harus kelarin. oke. sampai jumpa. Wah, nggak nyangka Pak Gu ini romantis banget ya. Dia bahkan diam-diam sewa tempat. Mau kasih lamaran romantis ke Shiki kita. Nggak nyangka. Pak Gu yang terlihat dingin. Sebenarnya sudah jatuh cinta sama aku lama. Pergi ke rumah keluarga. Jangan dong. Gunan Feng gak bilang ke kamu karena dia mau kasih kejutan lamaran. Iya kan? Kalau bongkar rahasia, nggak seru. Iya kan? Di hari itu, kamu pakai gaun pengantin dan muncul di depannya. Kasih dia kejutan juga. Ide bagus. Ayo pergi. Gunan Feng. Kenapa kita? Harus menikah? Maksudmu apa? Tidur dengan aku. Lalu nggak mau bertanggung jawab? Tapi hewan di gunung, saat berpasangan, nggak menikah. Kenapa kita harus menikah? Ribet banget. Karena kamu manusia. Ini adalah hal yang harus ada untuk manusia.
Tapi aku, Tidak boleh bicara lagi. Kalau kamu berani tidak bertanggung jawab padaku. Meskipun kamu lari ke ujung dunia, aku tidak akan melepaskanmu. baiklah, aku diam. Kalau begitu, mari kita berlatih bersama. Tidak bisa dilanjutkan lagi. Nanti pakaian kita semua jadi kotor. Tunggu sampai malam, kita pulang baru lanjut. Kamu pergi dulu ke aula. Aku akan segera menyusul. Baik. Silakan masuk, selamat datang. Ayo, silakan masuk. Wah, hari ini Shiki sangat cantik. Jika Tuan Gu melihatnya, pasti terpesona. Benar sekali. Saat Shiki menikah nanti, keluarga kita, dengan dukungan dari keluarga Gu, akan masuk ke dalam 10 keluarga kaya di Jiangcheng. Hari baik kita akan segera datang. Kenapa kamu datang? Aku datang urus pernikahan. Wah, Urus pernikahan? Aku nggak salah dengarkan, bukannya baru aja kamu diusir sama keluarga Song? APA? Song Jinglan nggak mau sama kamu lagi, terus kamu asal cari orang di jalan buat nikah? Tempat ini nggak cocok buat kamu. Cepat pergi. Cepetan jalan. Aku nggak pergi. Gunan Feng masih nunggu aku. Gunofeng. Maksudmu, calon suamimu itu Gunan Feng? Ah, sudahlah. Ngimpi apa sih kamu? Apa Gunan Feng bisa naksir kamu? Iya kan? Dia pernah kasih surat nikah ke kamu. Terus nggak lama. Langsung ngirim orang buat jemput balik. Dia bilang, itu salah kirim. Dia itu sama sekali nggak peduli sama. Iya benar. Dengan statusnya, mana mungkin dia suka sama cewek kampung kayak kamu? Jangan-jangan, Dia beneran punya hubungan sama Gunan Feng. Nggak mungkin. Masa dia ninggalin gadis kaya dan terhormat? Buat nikahin orang desa kayak dia. Aduh. Bu Gu, silakan masuk. Pak Gu segera tiba. Manajer Wang, usir dia yang bikin masalah. betul, tangkap dia. Pesta pernikahan putri saya. Jangan biarkan dia merusaknya. Nona. Cepat pergi, ya. Siya tidak per. Saya harus tunggu. Tidak pergi. Yangan Salakan Kalau saya ya di casa. Ya. Sini. Hentikan. Hentikan. Apa yang kalian lakukan? Tuan Muda Song, pernikahan segera dimulai. Aku ingin menyingkirkan orang-orang yang tidak berkepentingan. Dia bukan orang yang tidak. Biarkan dia tetap di sini. Ini. Yadi. Dia KE Sini untuk APA. Aku datang untuk menikah dengan Gunan Feng. Kamu jadi Nyonya Gu? Song Jinglan begitu membelanya. Apa mungkin Gunan Feng benar-benar mau menikahinya? Enggak mungkin. Masa ayam kampung ini benar-benar jadi merak? Tu Yao, kamu baik-baik saja? Kenapa drama terus setiap hari? Paman kecilku mana mungkin menikah sama kamu? Ngakak aku. Dan baju kamu itu, nyewa dari studio foto mana? Kampungan banget. Nggak percaya, nggak mau jelasin. Jangan pergi dong kamu. Tu tiens kuma pura-pura. Song Jinglan gak ngakuin Gunan Feng mau nikahin dia. Hah, Kan aku bilang juga apa. Keluarga Gu mau ikatan pernikahan sama keluarga. Udah pastilah, pilihannya Shiki. Mana mungkin pilih Tian-Tian, ya kan? Wah, cuma kejadian semu saja. Hanya kejadian semu, Bu Gu, silakan masuk. Tu Tian-Tian, Apa-apaan? Ini tempat pengantin baru. Gunan Feng minta aku duduk di sini. Kok keterusan main peran? Jangan bercanda, duduklah di sana. Nanti kalau bibi sebenarnya datang, dia duduk di mana? TU Xian ya.
Tu Shirchi. Kenapa kamu bisa memukul orang? Ini tempat dudukku, dia merebut posisiku. Menurutmu, dia pantas dipukul? Paman kecilku, yang mau menikah itu kamu. Kamu. Berani-beraninya kamu memukulku. Kalau mau pukul ya pukul. Apa perlu pilih hari juga? Sudah. Kalian berdua jangan ribut. Pernikahan akan segera dimulai. Tian Tian. Cepat kasihkan tempat itu ke orang lain. Baiklah. Aku kasih tempat ini untuk kamu. Lumayan, kamu masih tahu diri. Tushiki. Nyaman duduk di bawah? Tu Yao Yao, ini pesta pernikahanku. Kamu mengacau di sini dan mempermalukanku. Aku tidak akan memaafkanmu. Manager. Cepat cari orang untuk usir dia. Oke. Cepat, user dia. Kalian mau melawan aku? Ha. Ini gila banget. Apa yang terjadi ini? Ternyata kamu hebat. Bos besar. Gunan Feng. Kamu terluka, Paman. Kamu baik-baik saja? Siapa itu? Berani membuat keributan di pernikahanku. Tuan Gu. Maaf, saya salah. Saya sebenarnya agent memikul tuciannya. Manager Wang. Di acara sepenting ini, kamu biarkan sembarang orang masuk apa? Usir dia keluar. Dia bukan Nyonya Gu? Wanita itu tidak punya sopan santun. Bagaimana bisa jadi Nyonya Gu? Nyonya Gu yang sebenarnya. Ada di sana, mana. Di mana ibu kecilku? Sudah lihat jelas? Apa? Bu. Kamu nggak bilang soal Tu Tian kan? Cuma luka kecil. Jangan khawatir. Mana mungkin sih? Ternyata beneran Tu Yao Yao, beneran Tu Tian Tian. Aku salah pilih nih. Bu. Mama udah tahu dari dulu. Aku baru tahu barusan kok. Jadi kamu setuju? Aku gak setuju juga gak ada gunanya. Lagi pula. Nan Feng mana mungkin dengerin aku. Juga gak suka Tu Yao Yao. Biar mereka berdua barengin pakaian, jadi Yao Tian bisa tetap jadi bagian keluarga Gu dan nemenin aku. Siapa bilang aku? Udahlah. Gak usah ngomong lagi. Yao Tian. Nenek, Nenek. kenapa kamu datang? Kamu mau menikah? Hal sebesar ini, nenek bisa nggak datang? Bu. Onda. Akhirnya mau muncul juga. Kamu pikir aku nggak tahu? Bagaimana memperlakukan Ye Tian? Kalau bukan kalian menghalangi, Tian dan Nanfeng. Pasti sudah jadi pasangan sempurna. Maksudnya APA? Aku ngobrol dengan Nan Feng, baru tahu. Sebelumnya, Calon istrimu itu sebenarnya putri dari keluarga Tu Shiki. Keluarga Tu mendekatkan diri dengan keluarga Gu. Diam-diam mengganti jadi Yao Yao, biar Yao Tian menikah ke keluarga Song. Ada kejadian seperti itu? Tuan Song. Maaf. Sebenarnya dulu. Orang yang ingin saya nikahi adalah Mari kita lakukan pernikahan ulang. Pergi dari sini. Aku tidak suka orang seperti kamu. Keluarga Tu kalian. Berani menipu aku seperti ini. Kedepannya, Di Shengxi Group, kalian tidak akan mendapat pesanan lagi. Aku sudah memberikan perintah. Hentikan semua dari grup atas bawah. Batalkan kerjasama dengan keluarga Tu. Jangan dong. Grup Shengxi membuatku keluarga Tu. Mau bagaimana keluarga Tu bisa bertahan di Jiangcheng? Aduh. Keluarga Tu kita benar-benar selesai. Benar, Direktur Gu. Ampuni kami, sadar kesalahan. Berisik. Bawa pergi. Ya. Seseorang datang. Tuan Gu.
Mencari masalah sendiri. Tak bisa lari dari akibatnya. Sudah cukup. Pesta pernikahan akan segera dimulai. Cepat naik ke panggung. Tunggu sebentar. Nanfeng. Kamu benar-benar sudah mau menikah dengan Yao Yao? Apa kamu tahu wujud aslinya? Dia adalah ginseng. Tebakanku benar, kan? Bagaimana kamu tahu? Apa ini? Ginseng. Tidak peduli apa dia sebenarnya, selama dia yang aku pilih. Dia adalah istri seumur hidupku. Kalau begitu aku lega. Nenek, kalian berdua diam-diam ngomongin apa buruk tentang aku? Kita lagi ngomong waktu kecil kamu itu nakal banget. Binatang kecil di gunung itu, kamu ganggu satu persatu. Bikin aku pusing setengah mati. Nenek, ternyata benar kamu ngomongin aku yang jelek. Yao Yao. Nanfeng. Kalian berdua, nanti harus hidup bahagia ya. Percayalah. Silakan pengantin pria mencium pengantin wanita. Kenapa sudah berlatih bersama? Belum menghasilkan Jindan. Apa Nanfeng yang tidak bisa? Kau bilang siapa yang tidak bisa? Aku nggak bilang apa-apa. Sekarang aku tunjukin, oke nggak? Kenapa? Golden Core. Aku berhasil bikin Golden Core. Yao Yao. Kamu hamil. Hah? Lihat nih. Golden Core itu anakku.